Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Septia Wardani dengan NIM C1C022-094. Di sini aku akan menjelaskan mengenai materi sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Oke, masuk ke materi pertama yaitu mengenai perkembangan awal akuntansi. Jadi akuntansi awalnya dianggap sebagai ilmu pasti yang berkembang secara akumulatif dan didasarkan pada perhitungan matematis dengan tokoh seperti Luca Pacioli dan Al-Khwarizmi sebagai pelopornya. Dan seiring waktu, akuntansi berkembang menjadi ilmu sosial karena dipengaruhi oleh budaya dan tradisi dalam transaksi bisnis. Dan dalam Islam, akuntansi memiliki peran religius sebagaimana disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pencatatan transaksi. Akuntansi modern juga dipengaruhi oleh kontribusi ilmuwan muslim dalam bidang matematika seperti Al-Khawarizmi dengan sistem angka desimal dan algoritma. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah akuntansi, di mana akuntansi telah ada sejak zaman prasejarah dengan bukti pencatatan dari Babilonia, Mesir, dan Kode Hammurabi. Meskipun Luca Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi modern karena bukunya pada tahun 1494, sistem pembukuan ganda telah digunakan sejak abad ke-13. Ilmuwan Muslim juga berkontribusi besar dalam perkembangan akuntansi melalui konsep aljabar dan angka Arab. Akuntansi syariah berkembang seiring dengan Islam, menekankan pencatatan transaksi dalam rangka menjalankan prinsip syariah. Konsep pencatatan dan pembukuan dalam Islam sudah ada jauh sebelum Pacioli, yang menunjukkan bahwa akuntansi Islam memiliki akar sejarah yang kuat. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan akuntansi syariah pada zaman khalifah. Yang pertama yaitu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana pengelolaan Baitul Mal masih sederhana dengan penerimaan dan pengeluaran yang seimbang, sehingga tidak ada surplus. Lalu pada zaman Umar bin Khattab, di mana memperkenalkan istilah diwan, yaitu sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur, termasuk pencatatan pembayaran gaji. Lanjut ke pada masa zaman Utsman bin Affan, yaitu munculnya istilah kitabat al-Rasul Wasir, yang berarti pencatatan rahasia dalam administrasi keuangan. Lanjut ke masa Ali bin Abi Thalib, yaitu pada masa itu sistem administrasi Baitul Ma'al lebih terorganisir dengan pembagian surplus secara profesional sesuai ketentuan Islam. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan akuntansi syariah di dunia, di mana perbankan Islam pertama kali muncul di Mesir pada tahun 1963 oleh Ahmad El-Najjar dengan sistem bank simpanan berbasis bagi hasil. Lalu pada tahun 1970-an, bank syariah mulai berkembang pesat dengan pendirian beberapa bank syariah di negara muslim dan non-muslim. Lalu lanjut konferensi OKI pada tahun 1969 menjadi tonggak perkembangan perbankan syariah secara global. Lalu pada tahun 1974 berdirinya Islamic Development Bank dan diikuti oleh Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. Lalu Faisal Islamic Bank pada tahun 1977 dan Bahrain Islamic Bank pada tahun 1979 dan lainnya. Lalu bank konvensional mulai menawarkan produk syariah seperti Islamic Windows di Malaysia dan Islamic Transactions di Mesir. Lalu para ahli seperti I.S. Hendrickson, Robert Arnold Russell, dan Muhammad Akram Khan meneliti dan mengakui eksistensi akuntansi syariah dalam konteks global.
Lanjut ke perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, di mana akuntansi mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1960-an, tetapi akuntansi syariah berkembang setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Lalu, standarisasi akuntansi syariah mulai diperjelas sejak tahun 2002 dengan pembentukan Komite Akuntansi Syariah oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Lalu, perkembangan pesat ditandai dengan banyaknya seminar, lokakarya, dan pelatihan terkait akuntansi syariah di Indonesia, meskipun dokumentasi sejarahnya masih terbatas. Lalu lanjut ke sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Jadi akuntansi syariah itu telah dikenal sejak zaman Islam awal, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan transaksi non-tunai yang menjadi dasar berkembangnya pencatatan keuangan dalam Islam. Istilah jaridah atau jurnal telah digunakan sejak zaman kekhalifahan dan konsep pembukuan ganda atau double entry sudah diterapkan sebelum Luca Pacioli memperkenalkannya pada tahun 1494. Dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab diperkenalkan Diwan sebagai pusat administrasi keuangan negara, di mana sistem ini terus berkembang dengan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan umat Islam. Lalu lanjut ke prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip syariah yang pertama yaitu ada pengungkapan penuh, yaitu laporan keuangan harus transparan dan sesuai dengan syariat. Prinsip yang kedua yaitu konsistensi, di mana metode akuntansi harus diterapkan secara berkelanjutan. Lalu prinsip yang ketiga yaitu dasar akrual, yaitu transaksi dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima. Lalu nilai tukar berlaku, yaitu pencatatan aset dan kewajiban berdasarkan nilai tukar saat itu. Dan prinsip yang terakhir yaitu penandingan, yaitu beban dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan. Oke, lanjut ke hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah, di mana pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, ilmu pencatatan keuangan berkembang pesat, sementara Eropa masih dalam The Dark Ages, di mana banyak literatur Islam diterjemahkan ke bahasa Eropa termasuk pencatatan keuangan. Lalu Luca Pacioli memperkenalkan Summa de Arithmetica pada tahun 1494 yang menjelaskan pembukuan berpasangan. Namun, interaksi perdagangan Muslim dengan Italia serta karya ilmuwan Muslim seperti Leonardo Fibonacci pada tahun 1202 Masehi menunjukkan bahwa sistem akuntansi Islam telah ada lebih dulu dan kemungkinan besar mempengaruhi akuntansi modern. Meskipun belum ada bukti langsung yang menghubungkan sistem pencatatan Islam dengan teori Pacioli, sejarah menunjukkan bahwa umat Muslim berkontribusi besar dalam perkembangan akuntansi. Baik, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah telah berkembang sejak masa awal Islam, berlandaskan prinsip pencatatan transaksi dalam Al-Quran, di mana sistem ini semakin terstruktur pada masa kekhalifahan dan berkembang dalam perbankan serta keuangan syariah di dunia, termasuk Indonesia. Selain itu, prinsip akuntansi Islam diduga mempengaruhi konsep pembukuan berpasangan yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli, di mana menunjukkan peran besar umat Islam dalam perkembangan akuntansi modern. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.